Salam, selamat bertemu kembali dalam channel Langsung Sitorus ini yang sekarang kita gunakan untuk merenungkan apa yang menjadi tema Natal tahun 2024 dari Lukas 2 ayat 15. Mudah-mudahan kita semakin diperkaya dengan perenungan kita kali ini. Mohon dibagikan video ini kepada saudara-saudara kita agar mereka juga turut terberkati di dalam perayaan-perayaan Natal tahun 2024 ini. Terima kasih bagi yang sudah mensubscribe dan ajaklah kawan-kawan kita untuk mensubscribe lagi. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Tuhan memberkati kamu semua. Amin. Marilah kita membaca Lukas 2 ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Yang kita akan renungkan adalah kalimat marilah kita pergi ke Betlehem. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati dan melakukan perintah firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, kalimat marilah kita pergi ke Betlehem adalah suatu ajakan, ya. Mula-mula di kalangan para poimenes atau gembala-gembala itu dieltomen di Heos Bethlehem kai idomen to rema tuto tu gegonos hoho kurios egnorisen emin. Suatu ajakan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Itu di seputar cerita tentang kelahiran Yesus Kristus. Kita tahu bahwa dari Alkitab bahwa Yesus lahir di kandang domba. Mengapa harus di situ ya? Itulah yang harus kita renungkan. Dari Alkitab, dari Perjanjian Baru kita kenal Tuhan Yesus itu sebagai anak Allah yang maha tinggi, domba Allah yang memikul dosa dunia. Kita kenal juga dia sebagai raja, sebagai imam, sebagai nabi, dan dia mengatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Dalam kelahirannya, Bapak Ibu Saudara, dia tidak memilih istana raja sebagai tempat kelahirannya. Dia juga tidak memilih rumah Zakaria atau Elizabeth, sanak Maria itu sebagai tempat melahirkan. Walaupun dia tahu Zakaria sangat mencintai mereka,
berada dekat Yerusalem dan juga keluarga, imam juga. Dia tidak memilih tempat kelahirannya di rumah imam besar Yerusalem. Juga dia tidak memilih tempat kelahirannya di suatu kampung kelahiran Nabi. Ya. Dan tetapi dia memilih tempat kelahirannya di kandang domba. Saya katakan Yesus memilih tempat kelahirannya itu karena saya yakin semua itu dalam rencana Tuhan, bukan di dalam rencana Maria dan Yusuf. Mengapa dia harus pergi ke kandang domba? Kita tahu profesi pekerjaan yang pertama sekali di dunia ini adalah pertanian dan peternakan. Habil sebagai seorang petani, agriculture, dan Kain sebagai peternak, sehingga dia menjadi gembala ternaknya. Tapi waktu itu niat jahat di hati Kain, si gembala itu, lalu membunuh adiknya Habil, sehingga dia dihukum. Gembala yang kelahirannya dirayakan di pesta Natal ini berbanding terbalik dengan Kain. Kalau Kain membunuh sesamanya manusia, gembala yang lahir di kandang domba menyelamatkan jiwa, nyawa, dan kehidupan umat manusia. Kita tahu profesi sebagai gembala adalah profesi atau pekerjaan yang paling mulia di dunia ini menurut saya. Orang-orang yang mau menjadi gembala seperti para gembala yang menjagai domba Abraham, ternak Abraham itu yang diketuai oleh Eliezer, adalah orang-orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh, penuh kejujuran, kesungguh-sungguhan, ketekunan untuk mengurus dua hal, yakni mengurus kambing domba yang dipercayakan kepadanya dan mengurus tuannya, pemilik ternak itu, agar mereka makmur. Belum diketahui apakah dia turut menikmati kemakmuran tuannya apabila ternak-ternaknya itu luar biasa hasilnya. Yakub juga menjadi gembala ternak mertuanya Laban. Dia kalah-kali oleh mertuanya, tetapi dia sangat sabar. Hanya untuk memperebutkan Rahel, dan mula-mula dikasih Lea dan harus bekerja lagi 7 tahun lagi untuk merebut Rahel menjadi istrinya. Tapi dia orang yang beruntung bahwa ternak yang dijagakan kepadanya memberikan hasil yang luar biasa sesuai dengan apa yang dimohonkan kepada Tuhan. Jadi orang-orang besar pun menjadi peternak, menjadi gembala. Disitulah mulianya profesi sebagai gembala, pekerjaan sebagai gembala yang melayani tuannya, mengabdi kepada tuannya, dan melayani
kambing, domba, sapi yang digembalakannya itu, agar tidak dimakan binatang buas, agar mereka mendapat rumput-rumput yang hijau indah, menggemukkan, dan kepada mereka lah Yesus Kristus yang lahir di kandang domba Betlehem menyamakan diri, membaurkan diri. Kepada domba-domba itulah malaikat-malaikat Tuhan memberitahu bahwa Yesus telah lahir di kandang domba dan sedang diletakkan di dalam padungan, karena tidak ada tempat tidur bayi seperti di rumah sakit terkenal untuk membaringkan bayi yang baru lahir. Hebat itu. Mengapa Tuhan Yesus memilih profesi ini? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa setiap orang dewasa yang punya anak, yang punya teman, yang punya anggota bawahan, yang punya rakyat atau yang punya pasukan, yang punya murid, semuanya itu bisa memangku gelar gembala yang mengabdi kepada dua hal. Kalau dia komandan tentara, mengabdi kepada negara, dan juga mengabdi kepada pasukan-pasukannya juga sekaligus. Kalau dia raja, dia mengabdi kepada negara dan juga kepada rakyatnya, seperti presiden, perdana menteri, dan lain-lain demikian. Jadi profesi yang berlaku untuk semua yang dipilih oleh Tuhan Yesus di pangkunya. Dan gembala di Betlehem menjadi saksi pertama kelahiran gembala agung, gembala yang baik ini, sewaktu dia dilahirkan di kandang domba di Betlehem. Mengapa harus di Betlehem? Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Betlehem yang dimaksud adalah bukan Betlehem di Zebulun, tetapi Betlehem di Judea, yang kepadanya tercakup juga ladang Efrata, tempat para gembala menjagai gembalaannya atau kambing dombanya. Betlehem yang ada di daerah Judea, yang jauhnya 12 km dari Yerusalem, dari pusat peribadahan orang Israel. Betlehem itu tempat kelahiran raja kedua daripada bangsa Israel. Tetapi raja-raja yang lainnya, keturunan Daud, tidak dilahirkan di Betlehem, melainkan di istana, di rumah orang tuanya. Demikian sampai kepada Raja Sedekia, raja terakhir dari kerajaan Judea. Itu lebih dari hampir 500 tahun lah itu dilupakan. Ya. Dilupakan sebagai tempat kelahiran raja, walaupun pada sejaman dengan Nabi Yesaya, Proto Yesaya, Nabi Mika
telah menubuatkan bahwa Bethlehem, kampung kecil itu, ya, dikatakan Bethlehem Efrata yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, tapi daripadanya bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bethlehem yang berdiri kira-kira tahun 1450 sebelum Masehi menjadi Bonapasogit atau kampung leluhur daripada Raja Daud, raja-raja Israel, dan kampung leluhur daripada Joseph. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Bethlehem merupakan daerah yang terlupakan, ya. Tetapi diingat kembali setelah Raja Herodes bertanya kepada para ahli-ahli Taurat, kaum Farisi, di manakah tempat raja yang lahir yang diberitahukan oleh orang-orang Majus itu. Mereka mengatakan, ya, bahwa Bethlehem bukanlah suatu negeri yang kecil lagi, melainkan, ya, Bethlehem tanah Yehuda bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel, dalam Matius 2 ayat 6. Ini bukan kutipan langsung dari Mika 5 ayat 1, tapi diinspirasi oleh Mika 2 ayat 1 itu. Bethlehem, suatu kota kecil yang fungsinya besar, sempat dilupakan. Tetapi itulah yang dipilih Tuhan, tempat kelahirannya untuk dikenang, diingat, dan tidak lagi dilupakan selamanya. Bethlehem, roti atau rumah roti, karena di sana tersedia domba-domba, baik untuk kebutuhan kerajaan Tuhan yang dipersembahkan di mezbah Tuhan, dan domba-domba untuk kebutuhan rakyat, serta pertanian gandum yang sangat banyak, sangat luas. Sehingga kota kecil ini menjadi gudang makanan. Kalau ada dalam perjalanan kurang makanan, mereka mengisi bekal di sana. Itulah kota Bethlehem dan yang dipilih oleh Tuhan sebagai tempat kelahirannya. Sebagai domba Allah yang memikul dosa dunia, Dia memilih tempat kandang domba sebagai tempat dilahirkan ke dunia ini. Menara domba, Migdal Eder, sebenarnya berarti sebagai tempat berhimpunnya para domba-domba yang dikhususkan untuk dipersembahkan di mezbah Tuhan, domba sebagai kurban bakaran penghapus dosa. Dan kepada kaum gembala yang bermalam di ladang Efrata, para malaikat memberitahukan kelahirannya, sehingga gembala akan berjumpa dengan gembala agung mereka.
tanpa disadari mereka. Dua hal tersebut menjadi renungan kita pada perayaan Natal tahun 2024 ini. Yang pertama, Tuhan memilih para gembala sebagai yang mengetahui lahirnya Juru Selamat dunia, lahirnya Gembala Agung. Dan para gembala yang beraneka ragam itulah, baik yang di Bethlehem waktu itu, di Efrata, maupun para gembala yang ada sekarang ini yang kita sebut tadi, siapa yang namanya pemimpin atau orang tua adalah gembala, mampu mengatakan, marilah kita pergi ke Bethlehem. Ya kan? Marilah kita pergi ke Bethlehem. Ada tujuan mulia untuk kepergian mereka ke Bethlehem. Lihatlah, sebenarnya di zaman sekarang, para pemimpin dan tokoh-tokoh agama yang berlainan agama pun adalah para gembala itu. Para pemimpin negara, mulai dari tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kota, sampai di desa-desa, adalah para gembala yang sebenarnya kita harapkan mengatakan, marilah kita ke Bethlehem, marilah kita ke rumah roti, marilah kita ke lumbung makanan, baik makanan rohani maupun lumbung makanan sehari-hari. Harus bersama-sama pergi ke sana agar menemukan kemakmuran bersama di dunia ini. Tujuan utama para gembala itu melihat apa yang diberitakan kepada mereka, bahwa malaikat itu memberitahu sesungguhnya berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa, bahwa hari ini atau waktu kini sekarang telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, kota Bethlehem. Ya, ia berupa seorang bayi dibungkus dalam lampin dan terbaring di dalam palungan. Jadi yang mau mereka cari adalah Juru Selamat, Kristus, Tuhan. Sebenarnya tidak salah kalau setiap agama mencari keselamatan. Hampir semuanya bekerja untuk keselamatan umat manusia. Keselamatan dari dosa, keselamatan dari bahaya-bahaya yang mengancam kehidupan manusia, kan kayak gitu. Sehingga sungguh sangat beralasan sebenarnya apabila para gembala yang kita kenal di zaman sekarang ini, seperti yang kita sebutkan tadi, mau bersama-sama mengatakan, mari kita bersama-sama pergi ke Bethlehem. Ya, dalam bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya dikatakan di sini ada partikel D, ya, Diltomen D Eos Bethlehem. D itu diterjemahkan dengan kini atau sekarang atau oleh karena itu. Jadi oleh karena pemberitaan itu perlu menemukan juru selamat, menemukan keselamatan,
Itu alasannya. Dan juga perlu melihat karya Tuhan di sana. Perlu melihat orang yang diurapi di sana. Itu alasan utama untuk pergi kini sekarang ke Bethlehem. Tujuan utama. Dari Efrata mungkin hanya 3 kilometer itu. Ya. Dari kandang domba tempat lahirnya Yesus. Yang sekarang di atas gua kandang domba itu telah berdiri gereja kelahiran Juru Selamat. Tapi masih ada contoh kandang domba yang dapat kita lihat di Bethlehem berupa gua, bukan berupa udung-udung atau apalah itu kandang seperti dibikin di dalam perayaan-perayaan kita, bukan. Tapi gua itu di sana ada dilukis di gereja itu, ya, ada bintang Bethlehem di situ. Kekompakan para gembala sekarang untuk menemukan keselamatan, menemukan juru selamat, melihat karya-karya Tuhan sangat dibutuhkan dalam pembangunan umat manusia, baik di desa, di kota, senegara, dan sedunia. Sangat diperlukan, sehingga para gembala yang kita sebut, yang kita kenal sekarang itu perlu memupuk perdamaian dunia agar bisa kompak bersama-sama. Pergi ke Bethlehem, ke gudang makanan itu, ke sumber kesejahteraan umat manusia, baik rohani maupun jasmani. Itu yang perlu kita renungkan sekarang. Sehingga seperti dikatakan dalam Undang-Undang Dasar kita bahwa penjajahan di atas dunia, ya, tidak sesuai dengan peri kemanusiaan, sehingga harus dihapuskan dari muka bumi. Sehingga perang tidak perlu ada. Para pemimpin-pemimpin negara yang berdekatan, para pemimpin-pemimpin desa yang berdekatan, para pemimpin-pemimpin syarikat yang berdekatan, harus mampu kita hentikan segala macam permusuhan dan kita ciptakan damai sejahtera di antara kita semua, sehingga kita bisa bersama-sama pergi ke Bethlehem, menemukan apa yang diberitakan oleh Tuhan kepada umat manusia. Berita itu disampaikan kepada gembala di Efrata, Bethlehem, ya, desa yang terlupakan. Kita bersyukur dengan tindakan Tuhan tersebut, agar kita menyadari bahwa perbaikan kehidupan dunia, perbaikan kehidupan umat manusia yang sejati, yang bagus, dimulai dari desa. Dari desa yang terlupakan juga. Kalau Presiden Jokowi mengatakan pembangunan Indonesia dimulai dari pinggiran, jangan hanya di kota-kota. Jangan hanya manusia sekitar istana raja yang makmur, tetapi manusia-manusia yang di daerah-daerah terpencil, yang terlupakan, harus merasakan sentuhan kebaikan dari Tuhan.
kebaikan dari sesama umat manusia. Dan dari sanalah terpancar terang untuk kehidupan seluruh umat manusia. Kalau desa tidak disentuh oleh pekerjaan-pekerjaan baik yang dilakukan Tuhan dan yang dilakukan oleh para gembala, omong kosong semua yang dikerjakan untuk perbaikan kehidupan umat manusia. Jadi sudah sangat tepat apabila pembangunan di negara ini juga sangat menyentuh, sangat dapat dirasakan di daerah-daerah terpencil, di daerah terlupakan. Bukan kita katakan daerah kecil, jangan. Tapi yang terlupakan menjadi diingat kembali bahwa dari sana orang-orang harus mengenal, menemukan karya Tuhan yang besar, karena di sanalah juru selamat. Karena di sanalah dinyanyikan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Oleh karena itu dalam perayaan Natal tahun 2024 ini, kita harapkan bahwa gerakan oikumenis kita tidak menjadi omong kosong, ya, tetapi benar-benar menunjukkan kemauan seperti para gembala ini mengatakan, marilah kita kini, sekarang, oleh karena pemberitaan para malaikat itu, kita ke Betlehem, katanya. Persaingan denominasi-denominasi gereja di kampung-kampung harus dihilangkan, tetapi kebersamaan harus dibina dan dikembangkan agar juru selamat yang lahir itu dapat dilihat bersama dan berkatnya dapat dinikmati bersama. Itulah yang sangat diharapkan, bahwa Yesus itu lahir di Betlehem dan kita pun pergi bersama untuk melihatnya di Betlehem. Siapa yang menemukan Kristus, Tuhan, Juru Selamat itu, yang lahir itu, pasti diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas renungan yang sampai kepada kami. Mudah-mudahan itu dapat menggugah kami untuk bisa bersama-sama menemukan Yesus Kristus, dan kami dapat menunaikan tugas-tugas kami selaku gembala bagi orang-orang yang Kau serahkan untuk kami gembalakan. Terima kasih Bapa, Engkau mempedulikan orang-orang terlupakan, mempedulikan kampung-kampung terlupakan, sehingga mereka juga disentuh oleh Juru Selamat, disentuh oleh keselamatan yang dari Tuhan itu. Diberkatilah semuanya desa-desa kami di Indonesia ini. Engkau berkatilah gereja-gerejamu, jemaat-jemaatmu yang terpencil juga. Mereka sebagai tempat kelahiran Kristus yang sangat memanggil orang untuk datang kepadanya. Sempurnakan doa kami ini Tuhan. Kabulkanlah itu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.